Parah sih. Parah banget, kita harus kece. Dengan izin Allah dan restu Papa. Selamat datang di podcast TLC. Podcast yang diinisiasi oleh Training Learning Center bersama Komnya Gemawan. Hari ini aku, Elsa, sebagai host yang akan menemani teman-teman. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang kece abis. Waduh. Bintang tamunya dari komunitas yang saat ini sedang nge-hype banget di Waduh. Pontianak, yaitu komunitas Gaung Muda. Yeay. Siapa dia? Manda. Halo semuanya. Ada Manda di sini. Benar kata Kak Ersa tadi, Manda dari komunitas Gaung Muda. Cuman kalau yang hype-nya tuh agak wow gitu ya. Agak wow. Agak wow gitu. Jadi bisa kali ya diceritain Gaung Muda itu apa sih? Terus isunya itu fokusnya di mana gitu? Jadi kalau memperkenalkan Gaung Muda ya, Gaung Muda itu sebuah komunitas yang kita pengen jadi ruang bersama buat orang muda di kota Pontianak kayak gitu kan, untuk sama-sama belajar kayak gitu, sama-sama belajar, berpartisipasi kayak gitu. Untuk isunya mungkin semua isu yang dihadapi anak muda kayak gitu, karena semua isu yang dihadapi anak muda. Jadi sesimpel misalnya kayak apapun isunya gitu yang dihadapi dan dirasakan oleh Contohnya nih Kak orang Manda muda. yang spesifiknya kayak mana? Yang spesifik misalnya nih, kita kan sangat terdampak banget di siapapun itu ya, terdampak dengan krisis iklim kayak gitu. Apalagi di Pontianak kan panas banget kan Kak Ersa kan, ngerasa nggak panasnya? Merasakan, nah kayak gitu. Nah itu kan sangat terdampak ya. Nah terus kita pengen kayak orang muda tuh bisa berkontribusi atau bisa berpartisipasi atau punya peran kayak gitu kan, punya peran dalam bukan menangani sih, mungkin punya peran untuk isu tersebut lah kayak gitu. Nah, Gaung Muda tuh hadir menjadi ruang kayak gitu, ruang untuk mereka berperan, berpartisipasi, dan mungkin bisa jadi ruang untuk mereka belajar. Dan harapannya tetap jadi ruang mereka untuk belajar gitu. Kan mungkin sih. Oke, anak muda itu kan banyak cakupan umurnya nih, Kak Manda. Kira-kira dari umur berapa sih Gaung Muda itu menjangkau gitu, anak muda itu? Kalau misalnya teman-teman di komunitas sih sekarang usianya di 17 ke atas kayak gitu. Teman-teman 17 ke atas, usia-usianya orang muda sampai 25 ya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya biasa untuk kegiatan yang kita lakukan, sasaran kita tuh dari rentang usia 15, mungkin 15, nah sampai teman-teman 25 kayak gitu. Karena kita kemarin ke sekolah-sekolah kayak gitu kan usianya di bawah 17 tahun semuanya rata-rata. Usianya 17 tahun ya rata-rata. Iya. Kalau Kak Manda sendiri nih umurnya berapa sih sekarang? Terus kesibukannya apa gitu selain dari Gaung ini ya? Oh, kalau Manda sekarang 19 tahun. Tapi tahun ini 20. Oh, 20. Wih, happy banget ya 20. Biar bisa join circle-nya Kak Ersa. 20. 20-an. Circle 20-an. Circle 20. Gitu ya. Okay. Lo kayak merasa sendiri gitu di depannya masih 1. Gitu. Oh, jadi masih ini ya, belum legal. Belum gitu, pengen 2 juga gitu. FOMO sih, FOMO. Gengsi banget kan, FOMO pengen 2. Terus kesibukan sekarang tuh mahasiswa di Prodi Ilmu Pemerintahan Visipol Untan. Oke, jadi nyambil gitu ya, sambil kuliah, tapi juga sambil memanage yang Gaung Muda ini, komunitas Gaung Muda ini. Jadi apakah Kak Manda itu adalah salah satu penginisiasi terbentuknya Gaung Muda? Boleh nih diceritain? Salah satu benar. Oke. Benar, salah satu. Jadi awal terbentuknya Gaung Muda itu kita diinisiasi oleh ada 5 orang. Ada 5 orang inisiator terbentuknya Gaung Muda. Oke, pionir. Pionirnya Gaung Muda. Pionir. Siapa aja tuh? Sebutin banget nih. Boleh, disebutin aja biar kita tahu siapa sih di balik ini inisiasi Gaung Muda yang menyuarakan isu-isu tentang keresahan anak muda gitu Kak Manda. Jadi salah satunya pastinya ada Manda. Lalu ada Kak Arni juga. Oh, Kak Arni. Okay. Lalu ada Jimmy, ada Stefani sama ada Rifki dulu. Iya, jadi kita berlima waktu itu sebagai itulah awalnya sih ya cuman iseng-iseng aja ngobrol-ngobrol kayak gitu, kayak
mulai dengan nongkrong-nongkrong. Nah, bareng. nongkrong-nongkrong sambil ngops-ngops. Iya. Sampai akhirnya Ngobrolnya nih kan, terus kayak obrolin soal masalah-masalah, isu-isu kayak gitu kan. Seneng ngobrol, tukar-tukar cerita kayak gitu kan, diskusi. Terus sampailah ada satu momen di mana kayaknya kita buat komunitas deh gitu. Buat komunitas seru nih gitu. Kirain kan cuman bercanda doang kan gitu. Ternyata diseriusin gitu. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba, ternyata diseriusin. Seneng kan gitu kayak. Terus cari nama kayak gitu kan. Terus mulailah ikut-ikut ke Arni kesana kemari. Jadi kita kayak ekornya ke Arni gitu. Jadi pas ke Arni kayak, Manda, ada ini nih, ikut yuk gitu. Oke, guys. Nah, dari situlah akhirnya ketemulah sama teman-teman komunitas lain di Kota Pontianak kayak gitu. Nah, dari situ juga akhirnya kenal sama kakak abang teman-teman komunitas. Terus mereka juga akhirnya kenal sama Gaung Muda gitu. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dari tahun berapa tuh? Diinisiasi dari tahun 2023. Oh, 2023. Pertengahan 2023. Berarti sekarang umurnya sekitar 1,5 ya? Iya, 1,5. Hampir 2 tahun nanti pertengahan. Yeay! Udah mulai bisa jalan kayak bayi. Kan dia merangkak. Dari bayi. Dari bayi. Merangkak. Sekarang udah jalan. Udah bisa ngomong sih harusnya sekarang. Udah bisa ngomong. Terus apa aja sih kegiatan yang udah kalian lakuin selama kurang lebih 1,5 tahun di Gaung Muda? Kegiatan lumayan sih sekarang gitu. Dari awal yang tadi Manda bilang kan ketemu sama kakak abang, terus ikut-ikut kegiatan. Terus beberapa kali juga diundang gitu sama komunitas-komunitas lain kayak gitu kan. Nah, yang kemarin kita buat itu yang pertama kali banget, pertama kali banget itu waktu 16 HKTP. Kita ngelukis. HKTP. Iya, ngelukis bareng-bareng gitu teman-teman. Terus yang sudah 2 kali berjalan itu Gaung Muda Ghost to School. Oh, Gaung Muda Ghost to School. Jadi kayak mana itu kegiatannya? Jadi kita datang ke sekolah-sekolah kayak gitu kan. Terus kayak diskusi bukan sosialisasi ya. Kalau sosialisasi kan terlalu formal, ceramah gitu kan. Kita tuh jadi diskusi gitu, diskusi 2 arah antara teman-teman yang teman-teman dari sekolah, terus kita juga di 2 sekolah itu kita obrolin soal climate change gitu. Climate change. Terus kita juga pernah nobar film Climate Witness. Nah, di mana tuh? Di BPK Wilayah 12 Kalbar, Balai Pelestarian Kebudayaan 12 Kalbar. Terus yang terakhir banget di Desember itu kita collab sama Lingkar Belajar, sama teman-teman yang lain juga ya. Kita buat workshop namanya Aku Perempuan Aku Berperan gitu. Aku Perempuan Aku Berperan. Iya, betul. Keren banget sih. Iya, itu memperingati 16 HKTP. 16 HKTP. Terus nih, Manda kan udah cukup berjalan beberapa lama gitu ya. Kalau struktur organisasi dalam Gaung Muda gimana sih? Apakah ada ketua atau ada ininya? Ya, strukturnya gitu gimana? Oh, ada. Struktur Gaung Muda itu ada ketua, lalu yang pasti ada sekretarisnya juga untuk siapa urusan ketuanya? Ketuanya kebetulan saya sendiri. Hari ini kita mengundang ketuanya. Kebetulan saya sendiri. Lalu ada sekretarisnya juga. Lalu ada mana lupa lagi divisinya beneran. Mana lupa. Ini ada public relation. Terus ada program officer. Terus ada satunya media kreatif. Jadi ada 3 gitu. Dan ada Kak Arni di dalamnya. Sebagai apa ya kita menyebutnya ya gitu, karena nggak pengawas dong, kayak
formal banget ya pengawas ya. Iya, kayak pengawas ujian aja. Ada founder. Founder. Sebagai founder, kan ada co-founder kan, ada Oh, sebagai co-founder. foundernya gitu. Founder banget nih. Founder banget nih. Founder woman. Wonder Woman. Apa kegiatan-kegiatan yang akan kalian rencanakan ke depannya nih Manda terkait dengan isu-isu anak muda gitu? Dan apakah Gaung Muda nanti seiring berjalannya waktu akan terus menjangkau banyak isu? Karena isu kan banyak banget ya menurut aku. Atau kalian mau menspesifikkan satu isu di Gaung Muda gitu agar kalian benar-benar menggaungkan itu di Gaung Muda. Oke. Kalau misalnya apa yang pengen dilakukan yang pastinya tetap sesuai dari awal ya. Kita kan pengen ini sebagai ruang kayak gitu kan. Ruang untuk belajar, untuk berpartisipasi dan berperan kayak gitu kan. Jadi yang pastinya kedepannya program-programnya akan tetap seperti tetap pada tujuan itu gitu. Ingin membuka ruang untuk teman-teman yang lain kayak gitu kan. Lalu kalau untuk spesifik isu mungkin karena ngerasa isu yang dihadapi orang muda tuh nggak cuma satu gitu. Banyak banget tantangan kita Gen Z kayak gitu kan. Banyak sekali isu yang kita hadapin. Jadi kalau misalnya hanya satu kayaknya kurang nih gitu, agak kurang gitu kan. Dan kan harapannya ini jadi ruang belajar, jadi kita bisa belajar banyak hal gitu. Jadi kenapa nggak satu, biar kita bisa belajar banyak hal di sini. Gitu. Oh jadi si gaungnya juga ikut belajar ya gitu ya? Jadi nggak cuman teman-teman gaung, tapi teman-teman yang lain juga. Terus tadi harapan kita sih pengen selain menjangkau semua isu, menjangkau juga banyak orang muda gitu. Nggak di kota Pontianak, mungkin bisa sampai ke Kalimantan Barat gitu, Kalimantan Barat. Satu Kalimantan Barat. Barat. Gitu, jadi lebih besar lah cakupan wilayahnya. Nah, kalau misalnya nih agar si gaung itu lebih luas lagi, apa sih upaya yang udah kalian lakukan gitu ya? Kan tadi kan pengennya kayak satu Kalimantan nih misalnya. Itu gimana upayanya biar dia luas dan meluas? Biar meluas sih yang sekarang lagi dilakuin. Kan sekarang tuh zamannya media sosial kayak gitu kan. Iya. Nah, kita tuh percaya kekuatan di media sosial itu akan cepat meluas gitu. Dan kita bisa menjangkau teman-teman di luar kota Pontianak itu bisa lewat sosial media kayak gitu. Sosial medianya Gaung Muda di Instagram kayak gitu kan. Lalu selain itu cara kita adalah jadi ada teman-teman di Gaung Muda yang berdomisili berasal dari daerah lain. Jadi ada yang dari Sekadau, ada yang dari Singkawang. Gitu. Kalau sekarang anggotanya berapa orang? Ada 10. Oh, berarti udah naik ya? Jadi 5, 10. Iya. Apakah kedepannya bakalan ada perekrutan lagi? Perekrutan. Gimana ya? Tapi semoga Gaung Muda akan bertambah sih. Harapannya tetap bertambah gitu untuk komunitasnya. Jadi biar teman-teman yang lain yang pengen gabung ke Gaung Muda juga bisa gitu. Tapi semoga kita bisa sih. Nah, oke Manda. Jadi selain tadi kan udah dijelasin nih kalau misalnya Manda itu kesibukannya juga kuliah, terus juga ternyata memanage komunitas gitu yang di usia cukup masih muda ya, 19 tahun. Muda banget tuh. Muda banget. Masih 1 depannya, belum 2. Kalau dari Manda sendiri nih, kenapa sih Manda mau bergelut di dunia peraktivisan gitu? Waduh. Menyuarakan berbagai isu untuk anak muda yang mungkin merasa khawatir gitu. Lebih baik, padahal di usia Manda ini kebanyakan kawan-kawan ya lebih baik nongkrong gitu, terus ngopi, balik kuliah, menyelesaikan kuliahnya udah gitu. Kalau Manda gimana sih? Kenapa gitu? Oh, kenapa? Iya, kenapa mau bergabung? Bukan bergabung sih, masuk gitu ya. Masuk ke peraktivisan. Ke aktivitas inilah ya. Iya, gitu, peraktivisan duniawi dan membentuk komunitas. Oke. Kenapa sih? Kalau pertanyaan pertama, mungkin karena
Manda tuh seneng ketemu sama orang gitu. Jadi sebenarnya diawali dengan Manda seneng kalau ketemu sama orang, seneng bersosialisasi gitu. Kalau ketemu orang-orang ramai itu seneng. Terus kalau ngobrol sama orang lain tuh orang ramai itu seneng kayak gitu kan. Extrovert ya? Extrovert banget. Nah sebenarnya berawal dari itu. Nah, seneng ketemu gitu kan. Nah dari seneng bertemu banyak orang dan berdiskusi itu, terus Manda kayak kan dari hasil diskusi itu kan ngelihat nih dan mendengar kayak gitu kan. Oh ternyata banyak ya masalah-masalahnya, ternyata banyak ya isunya kayak gitu. Tapi Manda mengukur kan di diri Manda sendiri aja, kayak Manda aja baru tahu kayak gitu. Terus Manda ngebayangin kayaknya banyak deh teman-teman Manda di luar sana yang juga nggak tahu gitu dengan isunya kayak gitu kan. Dan kayaknya perlu untuk tahu kayak gitu. Nah jadi dan lucunya adalah, bukan lucu sih, lebih ke kayak momen banget tuh ngerasa kayak Manda oh ternyata ada ya isu kayak gini, oh ternyata iya, dan relate, dan sebenarnya Manda rasain tapi nggak Manda sadari kayak gitu kan. Nah terus akhirnya juga ngerasa kayaknya teman-teman yang lain juga kayak gini deh kayak gitu, tapi kayaknya juga mereka sama seperti Manda sebelumnya nggak tahu dan bahkan nggak sadar kayak gitu. Nah jadi akhirnya gimana caranya biar tidak hanya Manda yang bisa tahu dan sadar, tapi teman-teman yang lain juga bisa, dan Manda juga bisa bantu teman-teman untuk bisa menyadari hal itu kayak gitu. Nah, jadi akhirnya ke situlah dan kenapa mau bergerak di aktivitas sosial ini kayak gitu. Jadi, selain Manda ekstrovert dan senang ketemu sama orang ya. Jadi tuh alasannya ada dua ya Manda. Yang pertama karena Manda ekstrovert nih, mungkin lebih pusing kalau misalnya sendirian di rumah gitu ya. Atau daripada sekedar gabut aja balik kuliah, lebih baik Manda itu membangun sebuah jaringan gitu. Terus yang kedua karena adanya kesadaran. Sama ini, tadi kan Kak Ersa bilang kalau misalnya teman-teman yang lain kan lebih memilih untuk ngopi, nongkrong segala macam. Manda juga, karena Manda juga ngopi, nongkrong gitu. Tapi Manda ngerasa kayaknya kalau sekedar ngopi dan nongkrong terus obrolannya kurang nih, kayaknya kurang lah gitu. Jadi gimana caranya kita tetap ngopi, tetap ngobrol, tapi ada yang masuk gitu. Jadi nambah. Ada obrolan yang berfaedah gitu. Jadi nambah pengetahuan gitu. Menambah pengetahuan. Betul, tidak hanya nongkrong-nongkrong dan ngopi gitu. Lalu nih Manda, kan isunya nih kayak spesifik anak muda banget ya. Iyalah kan gue kan Gen Z, kata gue teh. Karena sebagai anak muda gitu kan. Nah menurut lo nih Manda, kita tuh dari tadi campur banget ya. Campur banget. Menurut Manda nih, gimana sih Manda memandang Indonesia ke depan gitu dengan anak mudanya, mungkin agak berat gitu ya. Apakah bisa menjadi generasi emas atau malah sebaliknya gitu, generasi cemas? Gimana Manda? Kalau Manda ya ngelihat teman-teman orang muda kayak gitu kan, sebenarnya Manda sangat optimis ya dengan potensi yang dimiliki oleh generasi Manda kayak gitu. Karena kan yang dicanangkan Indonesia emas itu kan generasi kita ya, generasi Z kayak gitu kan, yang akan lebih banyak gitu usia produktifnya kayak gitu kan. Nah lalu sebenarnya Manda sangat optimis dengan potensi yang kita miliki kayak gitu. Karena kalau Manda ngelihat ya teman-teman Gen Z, teman-teman orang muda gitu kan, intinya berpotensi gitu, berpotensi. Terus kalau misalnya ditanya apakah cemas, apakah emas, kalau ngelihat potensinya sih harusnya emas. Tapi kalau ngelihat, tapi kan balik lagi ya, kalau misalnya teman-temannya berpotensi, kita semua berpotensi generasi mudanya, tapi tidak didukung kayak gitu kan ya sama aja kayak gitu kan. Jadi sebenarnya optimis dengan potensi yang kita miliki, dengan orang muda yang kita miliki, yang luar biasa, yang keren, yang cerdas kayak gitu kan, sangat optimis gitu. Wow, tapi maaf ya, tapi kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya potensinya ada tapi tidak didukung dengan pemerintahan yang baik kayak gitu, lalu pengelolaan manusianya yang kurang kayak gitu kan, ya itu bimbang jadinya. Apakah kita akan jadi Indonesia emas atau Indonesia cemas gitu? Jadi
Mungkin ini untuk closing statement gitu ya Kak Manda. Iya. Kasih dong kata-kata atau pesan terakhir, bukan pesan terakhir. Terus nanti diedit kan, dari kata-kata hari ini. Terus nanti diedit pakai lagu sama pemandangan-pemandangan kan. Sudah tahu saya. Kasih kata-kata dong untuk apa ya, pesan-pesan untuk anak muda di luar sana gitu. Oke, Manda, co-founder Gaung Muda. Waduh. untuk teman-teman sih, teman-teman muda ya kayak gitu kan. Pasti semangat karena banyak sekali hal-hal yang akan kita hadapi untuk teman-teman Gen Z. Karena kalau misalnya kita ngelihat keadaan sekarang kayak gitu kan, banyak sekali masalah-masalah yang akan kita hadapi kayak gitu. Banyak sekali kekhawatiran ya kayak gitu kan. Jadi semangat dan tetap jaga energi positif. Optimis sih harusnya. Kayak tadi Manda bilang kan, Manda yakin kita semua tuh berpotensi dan keren kayak gitu. Jadi optimis aja kalau misalnya kita bisa kayak gitu. Kita bisa. Ya walaupun selain optimis kita juga harus realistis kayak gitu. Dan makanya dari itu semangatlah untuk kita teman-teman muda kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Manda atas podcast pada hari ini yang kurang lebih 10 menit atau bahkan lebih karena nggak terasa banget ya Kak Manda. Iya kan, ya ampun, kita tuh kayak udah sering ketemu gitu loh. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini, edisi spesial komunitas Gaung Muda bersama Kak Manda. Saya Ersa Diana, host pada hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Bye-bye.